Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melanjutkan belajar mengenai materi vektor ya. Ini masih sambungannya materi vektor yang kemarin sudah kita bahas. Nah, jangan lupa kalau yang belum akses materi vektor nanti diakses dulu ya. Ini sesi keduanya. Jadi kemarin kita sudah membahas sampai basis ruang vektor. Kita lanjutkan yang persamaan garis dan persamaan bidang. Persamaan garis ini akan bisa kita ketahui dari minimal ada 2 titik pada garis tersebut ya. Pandang ruang dimensi 3, misalnya titik A, A1, A2, A3, dan titik B ya. Terletak garis lurus G, maka OA ini sama dengan A1, A2, A3, OB-nya B lebih dari 3 ya. AB berarti B min A seperti kemarin ya. Untuk sembarang X, X1, X2, X3 pada garis G, maka berlaku ini ya. Ini ilustrasinya kalau ada OA, ada OB, ada OX ya. Ini garis yang melalui A dan B ya. Di garis X ini melalui A dan B. Maka diketahui dari ilustrasi ini AX sama dengan lambda kali AB. Jadi A sampai X ini berapa kalinya AB gitu ya. Nah ini berarti OX-nya ini sama dengan OA ditambah AX-nya. Masih ingat ya metode segitiga kemarin yang penjumlahan vektor? Jadi kalau vektor OA ditambah dengan AX itu hasilnya vektor OX. Jadi OX-nya ini tadi titik X-nya ya, X1, X2, X3 sama dengan OA itu berarti vektor A-nya A1, A2, A3 plus lambda kali AB itu berarti B dikurangi A. Nah ini dinamakan persamaan vektoris garis lurus melalui 2 titik. Jadi syaratnya garis itu ada 2 titik ya, atau 1 titik, ini namanya vektor arahnya ya. Kalau nama lainnya gradien, vektor arah, gradien, pangan arah atau slope ya. Vektor AB atau vektor lain tidak sama dengan 0 yang terletak pada garis G ya, vektor AB-nya ini, atau vektor lain yang tidak sama dengan 0 yang masuk di garis G-nya. Jadi garis G ini kan kalau diperpanjang ini kan tak terhingga ya, tergantung skopnya dari berapa sampai berapa garisnya ya. Jadi vektor AB-nya ini boleh vektor dari, jadi tidak harus begini gambarnya ya, bisa juga di kuadran yang lainnya. Nah ini kalau tadi kita nyatakan vektor arahnya itu ABC. Ini sebenarnya sama yang tadi ya, cuman vektor arahnya ditulis ABC. Tadi vektor arahnya ditulis AB tadi, B dikurangi A ini. Nah, ini hanya yang di bawah ini ditulis ABC. Nah, untuk mempersingkat hasil pengurangannya ketemunya ABC. Ini persamaan vektoris, kemudian kalau diambil per variabel X-nya itu namanya persamaan parameter. Jadi kalau ini diambil X1 sama dengan A1 plus lambda A. X2 berarti yang tengah ya, berarti yang tengah ini A2 plus lambda B. X3 berarti yang paling belakang A3 plus lambda C. Nah ini persamaan parameter garis lurus. Kemudian jika A, B, C-nya tidak sama dengan 0, kalau lambda dieliminasikan maka diperoleh lambdanya sama dengan, jadi kalau kita ambil lambdanya aja ini ya, maka lambdanya sama dengan X1 min A1 dibagi A. Kalau yang lambda yang dari X2 berarti ya X2 kurangi A2 bagi B. Ini X3 kurangi A3 dibagi C ya. Nah, jadi persamaan ini dinamakan persamaan apa? Linearnya ya. Atau ABC-nya tadi ditulis AB tadi, B kurangi A tadi ya. Nah, ada persamaan vektoris, ada persamaan parameter, ada persamaan linear. Mungkin dulu waktu sekolah pernah ketemu rumus seperti ini ya. Nah, ini kalau dulu waktu sekolah X sama Y, dimensinya 2. Nah, ini kalau dimensinya 2 ya ini sama dengan, ini sampai ini ya. Kalau dimensinya 3 ada 3 ini. Ini persamaan linearnya, ini persamaan parameter, ini persamaan tadi ini vektoris, ini parameter, ini linearnya. Nah, secara umum
Untuk ruang dimensi N, ini dituliskan, ini persamaan vektorisnya ya, jadi dari X1 sampai Xn, A1 sampai AN plus lambda kali, ini vektor arahnya. Kalau parameternya berarti per variabel ya, 1 sama dengan berapa, S2 sama dengan berapa, dan seterusnya sampai Xn ya. Diambil sesuai letaknya A1 ya berarti yang depan sendiri, X1 ya berarti yang depan sendiri, A1 plus lambda P1 ya. P-nya boleh P atau diganti yang B kurangi A tadi ya. Jadi B kurangi A ini ditulis P atau tetap B kurangi A juga boleh ya. Ini ya. Jadi yang atas ini dengan yang bawah ini sama. Jadi yang tadi ini P-nya B kurangi A ini ditulis P ya ini. Kemudian kebersamaan linear garis turunnya seperti tadi ya. Tinggal S1 kurang S1 dibagi ini vektor arahnya yang pertama tuh B1 min B1, B1 min A1 ini kan. Dan seterusnya sampai N. Ini kalau dimensinya N. Atau B kurangi A-nya diganti P tadi ya. Nah, sama aja. Berikutnya contoh. Jika diketahui diminta persamaan garis lurus yang melalui titik ini dan titik ini. Ini ada 4 angka, berarti dimensinya 4 ya, R4. Jadi persamaan vektorisnya tinggal sama dengan titik pertama plus lambda kali ini titik AB kan, tadi istilahnya kan AB ya. Jadi A-nya plus lambda kali B kurangi A. Ini B-nya kurangi A. Sebenarnya ini AB atau dipindah ini yang B ini yang A itu sebenarnya sama. Hasilnya sama. Karena tergantung lambdanya berapa. Jadi akan didapatkan hasil yang sama dengan lambda tertentu. Walaupun kelihatannya kalau dibalik ketemunya nggak sama ya. Tapi kalau dicari X-nya yang sama, pengalinya berapa bisa. Jadi sebenarnya sama, karena titik ini mau dihitung AB atau ini ganti BA, sebenarnya sama. Jadi kalau ada yang hitungnya kebalik, asal logikanya benar, boleh ya. Ini tadi persamaan vektoris. Persamaan vektorisnya kalau kita ambil per variabel berarti persamaan parameter. Jadi X1 sama dengan yang depan. 3 plus min lambda. Ya, S2 berarti yang kedua ini. Min 1 plus lambda. Kali 1 lambda gitu ya. X3 berarti ini 0, nggak perlu ditulis ya. Plus 1 kali lambda, lambda. Lambda aja ya. S4 berarti 1 plus lambda. Ini ya. Nah, ini kalau diambil lambdanya, sama ini jadinya. Jadi lambdanya ini sama dengan X1 min 3 per min 1 ya. Kemudian kalau ini lambdanya berarti S2 plus 1 dibagi 1. Ini X3 per 1 ya. Ini X4 kurangi 1 per 1. Ini jadinya seperti ini. Atau ini penyebutnya karena ini min 1 jadi min X1 plus 3. Oh, soal ini harusnya plus ya. Min, iya ini harusnya plus. S2 plus ini karena dibagi 1 tetap ya. Tetap. Nah, ini yang persamaan garis. Jadi prinsipnya ada 2 titik atau 1 titik dengan 1 vektor arah. Jadi kalau ada vektor arahnya perlu 1 titik. Kalau tidak ada vektor arah perlu 2 titik ya. Tergantung nanti variasinya, mungkin ada yang sejajar dengan garis mana atau tegak lurus dengan apa ya. Masih ingat persamaan mencari vektor yang sejajar, yang tegak lurus ya. Kalau sejajar artinya gradiennya sama ya. Kalau tegak lurus, buka lagi materi vektor yang tegak lurus. Ortogonal itu bagaimana syaratnya ya. Lanjut bidang. Kalau bidang minimal ada 3 titik. Kalau tadi garis kan hanya 2 ya, A sama B. Kalau bidang itu 3 titik syaratnya ya. Jadi misalnya ada titik P, Q sama R. Jadi ada dari pusatnya ini ada vektor OP, ada vektor OQ, ada vektor OX, ada vektor OR ya. Ada titik PQR, kemudian vektornya PQ berarti PQ artinya Q kurangi P ya. Ini seperti biasa, Q1 kurangi P1, Q2 min P2, Q3 min P3. Kalau
Kalau PR berarti R kurangi P. Ini ya, R kurangi P ya, jawabannya. Jadi untuk setiap PX ini, PX ini sama dengan, masih ingat aturan jajaran genjang yang nempel ini titik awalnya ya. Jadi titik awalnya ini semuanya jadi satu titik. Berarti PX-nya ini hasil penjumlahan dari PG dengan PR. Nah, tergantung ini perkaliannya lambda sama nu-nya berapa. Karena kan ini bisa diperbesar, diperpanjang, bisa diperkecil ya. Jadi berapa kalinya tergantung lambda sama nu. Kemudian kalau OX dari vektor OX-nya sendiri ya, ini sama dengan dari vektornya OX ini berarti vektornya OP ditambah vektornya PX ya. Ya kan, ini kan OX-nya sama dengan vektor OP ditambah PX, ini prinsip segitiga ya, masih ingat ya, yang dilekatkan dari OP ini titik ujungnya P atau titik terminalnya P nempel di titik awalnya PX ya, titik P-nya. Nah, ini hasilnya OX. Jadi OX-nya OP plus PX, artinya OP-nya vektor P-nya berapa, ini P1, P2, P3 ya, plus PX-nya ini tadi lambda PQ plus nu PR. Lambda PQ berarti Q kurangi P, nu PR berarti R kurangi P. Hampir sama dengan persamaan garis. Kalau persamaan di bidang berarti vektor arahnya ada dua, PQ dengan PR. Nah, berarti kalau bidang harus banyak dua vektor arah, satu titik atau 3 titik ya, P, Q, sama R. Ini sama dengan tadi, ini persamaan vektoris ya. Kalau dipecah per variabel berarti persamaan parameter. Ini persamaan parameternya ya, dipecah per variabel. Jadi yang tadi PR sama PQ ya, PQ sama PR-nya ini Q kurangi P sama R kurangi P ini ditulis U1, U2, 3 dengan V1, V2, V3. Jadi tadi yang dikurangi tadi jadi ganti U sama V ya. Nah, biar lebih ringkas tulisnya. Jadi persamaan parameternya 1 sama dengan P1 plus lambda U1 plus nu V1 dan seterusnya ya. Ini persamaan parameter. Kemudian persamaan linearnya ya. Sama linearnya ini diambil vektor arahnya. Jadi diambil lambdanya ya, lambda dan nu-nya. Nah, atau ini tadi dari sebelumnya persamaannya. Nah, ini kalau kita ambil lambda dan nu. Nah, ini kemudian disederhanakan. Ini dimana ini U1 V2 min U2 V1 nya disederhanakan dengan C, ditulis C ya penyebutnya ini. Nah, ini akhirnya ketemu bersama seperti ini. Atau ini nanti ditulis sebagai AP1 plus BP2 plus CP3 sama dengan min D nanti yang angkanya ya, yang nggak ada variabelnya, nggak pakai X. Nah, ini langsung aja ke contohnya, dilihat ada diketahui 3 titik, disuruh mencari bidang persamaan bidang rata. Nah, ini sudah ada 3 titik, tinggal kita pakai aja. Ini P, ini Q, ini R ya. Jadi persamaannya ini karena angkanya ada 3, berarti dimensinya 3. Berarti X1, X2, X3 sama dengan titik awalnya aja ini P, taruh di sini plus lambda kali apa tadi? PR sama PG ya. Jadi ini yang ini tadi P, ini Q, ini R ya. Jadi ini PQ, jadi Q kurangi P. Jadi 1 kurangi 0, terus 0 kurangi 0, 2 kurangi 1. Nah, ini yang PQ. Berikutnya ini yang PR. Berarti R-nya yang ini ya. Ini tadi P, ini Q, ini R. Jadi R kurangi P, 0 kurangi 0, 1 kurangi 0, 4 kurangi 1. Jadi ambil satu titik untuk titik awalnya P, Q, R. Nah, ini juga sebenarnya dibalik sama aja, tergantung lambda sama nu-nya nanti ketemu X-nya sama. Nah, tapi gampang, nggak usah dibalik-balik daripada kebalik ya. Langsung aja nih P, Q, R. Nah, masukin aja langsung persamaannya.
Kalau diambil per variabel berarti persamaan parameter. Ini jadi X1 sama dengan 0 plus lambda kali 1 plus mu kali 0. Berarti tinggal lambda ya. S2 ini 0 plus ini 0 lambda 1 mu. Tinggal mu ya. S3-nya berarti 1 plus 1 lambda plus 3 mu. Ini kan. Nah, ini untuk mencari persamaan linearnya tinggal dimasukkan aja. Di lambdanya diganti X1, mu-nya diganti X2. Nah, ini kan yang paling lengkap X3 ya. Jadi kan masukin aja. Jadi X3 sama dengan 1 plus lambdanya X1 plus 3 mu diganti X2. Jadi seperti ini ya. Atau X-nya disendirikan, dijadikan urut ya, X1, X2, X3. Ini angkanya yang ke 1 ini. Jadi X3-nya pindah ke sana jadi min ya. Begini. Nah, jadi kalau persamaan bidang biasanya dicari persamaan, diminta persamaan yang vektoris atau parameter atau linearnya. Jadi linearnya tadi yang panjang lebar ini, ini kalau pakai huruf mungkin masih belum jelas, kalau pakai angka lebih bisa dipahami mudah-mudahan ya. Jadi materinya hanya ini saja. Kita cek latihan soalnya. Persamaan garis lurus melalui titik A sejajar BC. Nah, ada satu titik A melalui titik A sejajar, artinya gradiennya sama ya. Sejajar kan arah vektornya sama, vektor arahnya ya. Berarti ini gradiennya BC. Nah, tinggal C kurangi B kan. Ini ditambah lambda kali BC, C kurangi B. Kalau ini, kalau persamaan garis lurus berarti ini boleh persamaan linear, boleh persamaan vektoris, boleh parameter ya. Kalau nomor 2 ini disuruh mencari lengkap ini. Vektoris, parameter, dan linear. Melalui ini vektor arahnya ini sudah diketahui, tinggal masukkan aja ya. Persamaan garisnya berarti A-nya ini ditambah lambda kali vektor arahnya ini ya. Persamaan yang kedua berarti A-nya ini ditambah lambda kali ini. Yang ketiga berarti ini ditambah lambda kali ini ya. Boleh lambda, boleh mu ya. Salah satu ya, karena kalau garis itu kan hanya satu vektor arahnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di breakdown nanti ya, sama vektoris, parameter, sama linear. Yang ketiga ini melalui titik P tegak lurus bidang. Tegak lurus bidang itu berarti yang kita ambil tegak lurus pada vektor arah. Vektor arahnya ini 211, 121. Tegak lurus dengan dua vektor. Cek sama materi vektor kemarin ya. Vektor yang tegak lurus terhadap ini, kayak kalau kemarin itu pakai UV ya, vektor U dan V itu hasil dot produk atau cross product itu vektor arahnya ya, karena tegak lurus dari bidang ini. Nah, berarti ini diambil tegak lurusnya vektor berapa dipakai untuk vektor arah persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya lewat ini P, jadi ini ditambah lambda kali hasil vektornya yang tegak lurus dengan ini dan ini berapa. Yang 4, persamaan melalui titik garis lurus ini. Jadi lewat titik, lewat garis lurus. Ya sudah, berarti ini juga dilewati kan, garisnya dilewati, berarti sudah lewat satu titik, satu vektor arah. Jadi dipakai semua. Jadi lewat titik ini ditambah vektor arahnya, kalau bidang kan 2, berarti yang lewat ini katakanlah P ini titik Q ya. Jadi vektor arah yang pertama ini sudah ada ini, karena kan garisnya nempel di bidang ya, melalui bidang, melalui garisnya bidangnya ya. Berarti ini dipakai, tinggal pakai aja plus vektor arah yang berikutnya. Berarti ini kalau ini P ini Q ya, tadi P Q-nya tadi, Q kurangi P tadi. Jadi melalui titik ini, jadi ini ditambah lambda dikali P Q, berarti Q kurangi P ya, ini kurangi 0 semua, berarti ini plus ini dipakai lagi, plus ini ditulis lagi ya, karena ini nempel di bidangnya ya kan, jadi vektor arahnya masih dipakai. Kemudian persamaan bidang rata melalui sejajar garis lurus ini dan ini. Sejajar artinya apa? Vektor arahnya sama ya, berarti vektor arahnya kalau sama ya dipakai aja ya, jadi melalui ini tinggal dipakai. X1, X2, X3 sama dengan ini plus lambda kali ini plus mu kali ini. Ya, jadi kalau ini lambda semua, kalau dipakai semua ya yang satu jangan lambda ya. Ini yang lambda, ini mu, atau diganti ini yang mu, ini yang lambda, boleh ya.
Berikutnya persamaan bidang rata melalui garis lurus. Nah, ini sama yang tadi ya. Ada titik dilewati. Ini juga nempel. Nah, ini persis sama dengan soal nomor 4 tadi ya. Ini kan, melalui titik garis lurus ini. Persis sama. Oke. Berikutnya, persamaan bidang rata. Persamaan bidang melalui garis lurus ini sejajar ini. Artinya ini lewat garisnya dan sejajar. Jadi sejajar itu ini dipakai ya. Jadi ini dipakai dan ini dilewati. Ya. Terus kalau nomor 8 melalui ini sejajar, ini sejajar dengan bidang rata ini ya. Berarti cari vektor yang sejajar dengan arahnya ini dan tegak lurus dengan vektor ini. Itu vektor arahnya garis lurus. Nah, tinggal titiknya ini plus vektor arahnya yang sejajar. Vektor arah yang sejajar dengan vektornya ini dan tegak lurus dengan ini. Nah, tinggal dicari vektor arahnya berapa ya. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.